di sepanjang hidupku. Sikarala bala bala baya sekelelelelelele baralamo. Baya terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, ya Roh Kudus. Yesus baik, Tuhan baik, amat baik, amat baik, selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, selama-lamanya Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, baik, selama-lamanya Tuhan Yesus baik, selama-lamanya untuk baik, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Tak pernah habis-habisnya tak pernah habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Dia datangkan Yesus ini kami biasa kami itu kan anak-anak Kau yang melihat setiap hati kami, Kau yang melihat setiap pergumulan kami Bapa hari-hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau adalah satu-satunya yang kami harapkan, Kau satu-satunya yang kami andalkan. Jangan satu pun manusia ya Tuhan yang dapat menolong hidup kami. Hanya Engkau Yesus yang menolong hidup kami Bapa. Kalau kami mengandalkan manusia maupun saudara kami Tuhan, kami mengecewa. Tetapi kami mau serahkan hidup kami sekarang. Biarlah hari-hari ini Tuhan kami mau fokus dan bergantungkan diri kami kepada-Mu. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau Yesus. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau Allah yang tidak pernah mati Tuhan. Engkau Allah yang berkawal. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hari ini, buat malam ini. Biarlah Tuhan Allah Roh Kudus mengurapi kami tempat ini satu-satu. Mengangkat tanganku seadanya, Kau hebat hariku. Ku sembah Kau Tuhanku, mengangkat tanganku seadanya, Kau hebat hariku.
keajaiban sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku kepada Kau bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku kepada Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku kepada Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku kepada Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku kepada Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku kepada Kau hebat bagiku. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur Bapa Engkau hadir di tengah-tengah kami pada sore malam hari ini Bapa. Kami sudah memuji menyembah Engkau ya Bapa. Kami sudah mendengar kesaksian demi kesaksian yang sangat memberkati kami Bapa. Satu hal yang kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan selalu mendengar seru doa kami. Biarlah kami terus mengandalkan Tuhan. Biarlah terus kami boleh Tuhan di dalam Engkau. Dan hati kami tidak menjauh daripada Engkau ya Bapa. Baik suka maupun duka, kami tetap setia kepada Engkau. Tetap boleh memuji menyembah Engkau. Kami boleh hati kami mempunyai ketetapan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh Tuhan mengerti dan boleh menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, ini kita sudah lama tidak ngumpul di Cengkareng. Tapi saya percaya karena saya juga sibuk ya. Nggak apa-apa. Kan Leni kan bilang, ayo Bu Maria bikin doa di rumahmu apa di salon? Ya udah di salon. Saya memang cari waktu yang tepat untuk bisa ngumpul ya. Karena saya juga sibuk dan juga harus dibagi-bagi keliling kemana-mana. Dan saya juga melihat kapasitas Leni ini udah harus jadi leader. Karena kedepannya ini penuaian jiwa-jiwa banyak. Jadi kita di pasukan Agape ini menjadi pendoa, menjadi penuai. Ya, saya melihat kapasitas kita harus kuat iman kita ya. Demikian juga saya diberkati oleh kesaksian Pak Hanko, istri Lisa maupun juga ibu ya. Saya percaya semua juga bisa menyaksikan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Ya, dimana pada saat kita terpuruk, terjepit, waduh buntu. Saya pernah mengalami hal seperti Pak Hanko ini ya. Dimana juga dia udah mau diusir dari kontrakan, beras pun nggak ada. Saya pernah mengalami ya. Baru dari masa kecil susah ngalamin. Terus udah punya suami, punya anak, pernah ngalamin. Punya ruko, punya rumah, tapi duit gak ada, saudara. Ya, duit gak ada, menjerit sama Tuhan, berdoa. Ya, kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Karena Tuhan itu, mata Tuhan menjelajah ke seluruh dunia, mencari orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu memantau CCTV, seluruh dunia itu ada CCTV-nya Tuhan. Kamu udah hidup terpuruk, udah susah, gak mau cari Tuhan.
selengean, maksudnya ada butuh nggak butuh sama Tuhan, ada yang begitu. Saya kejar Tuhan, saya cari Tuhan, saya gila-gilaan cari Tuhan. Sampai suami saya, lu tidur aja di gereja, gitu. Sampai dicurigain, dipulang sama siapa nih? sama pendeta nih pulang diantarin. Sampai ada penuduhan iblis di hati, lu tuh lagi stres, makanya lu cari persekutuan, cari gereja, cari ada seminar, pergi ke sono, pergi ke sini, pergi. Sampai iblis di dalam pikiran hati tuh ngomong, lu tuh stres ya, kamu tuh pelarian tuh kan, pelariannya tapi bener rohani kan. Daripada gua stres pelariannya nggak bener ya kan, dugem atau ini pelariannya gila-gilaan, cari gereja, cari persekutuan, cari seminar, cari apa. Sampai setan tuh di dalam saya tuh ngomong gini ya, yang ada penuduhan, lu mah stres, lu mah bentar lagi gila, lu ngapain kesana kesini. Jadi penuduhan tuh di hati tuh ada yang ngomong gitu, kayak kuasa setan ya, lu tuh stres gitu, lu bukannya bener kata iblis, lu malah pelayanan itu pelarian kamu, mencari Tuhan itu pelarian kamu untuk menghindari masalah kamu gitu loh, lari dari masalah gitu kan. Terus tapi saya bodoh amat, pokoknya saya cari Tuhan aja gitu ya. Jadi tapi benar kata firman, kalau kita dalam keadaan terpuruk itu sebetulnya Tuhan izinkan untuk lebih dalam dengan Tuhan, cari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Saya keterpurukan saya yang lebih dalam lagi, ya itu suami udah nggak ngasih uang, udah keadaan ekonomi terjepit, suami malah melenceng, ya kan, perempuan lain itu paling tingkat tinggi stresnya, nangis terus, saudara. Nah disitulah saya, gue harus kuat nih. Gue bukalah persekutuan doa gitu, supaya orang doa nih nguatin gue gitu loh maksudnya. itu di pikiran saya, gue harus buka persekutuan doa supaya orang-orang nih kita berdoa. Gue lagi terpuruk, gue lagi stres, gue nggak kuat deh, ini udah nggak kuat deh. Ayo deh kumpulin teman-teman berdoa. Tadinya nggak banyak, cuma 2-3 orang ngumpul di toko gitu ya, ngumpul taunya tuh lama-lama banyak gitu kan. Nah disitulah saya kuat. Ya, jadi jangan menjauhi ibadah, jangan menjauhi persekutuan doa, karena disitulah roh Allah bekerja, ada kekuatan roh. Ya, di firman Tuhan mengatakan apa? Pada saat mencari Tuhan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberikan kekuatan. Ya, udah susah hidupnya, udah miskin, sombong, udah tinggi hati, udah itu sebetulnya proses. Ada orang kan ada sombong rohani, ada sombong apa aja bisa sombongin. Karena sombong itu masalah hati ya. Banyak juga yang saya temuin udah terpuruk, udah jatuh, nggak mau cari Tuhan, nggak mau sungguh-sungguh lagi. Ya, sehingga makanya dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Jadi sebetulnya mata Tuhan tertuju pada orang yang benar, hidupnya benar. Kalau hidup lu jahat, hidup lu gak benar, kayak kamu tabur tuai. Yang kamu alami sekarang ini yang gak benar karena kamu dulu jahat, dulu kamu berbuat dosa, itu ada taburannya. Ya, tapi kalau kita sudah minta ampun, kita dibenarkan, Tuhan akan bawa naik. Ya, kita dulu terpuruk ya karena salah kita, ya dosa kita bisa. Dan juga kita terpuruk cek-ricek karena kita malas bekerja, utamakan malas mencari Tuhan. Kadang orang malas berdoa, malas beribadah, malas baca firman, malas menyembah. Kenapa? Karena fokusnya masalah. Fokusnya gue dapat duit, fokusnya gue kalau ada duit gue enak deh, kalau ada duit gue bahagia deh gitu. Tetapi kejar uang, tapi pada saat uang udah melimpah, kosong lagi, stres lagi. Kenapa? Masalah lain, ada lagi yang masalah lain, ya kan? Makanya di dalam kehidupan dunia ini masalah banyak silih berganti. Bukan kita bebas masalah. Kalau orang bebas masalah, orang bilang 2 kali 1, ya kan? Udah dah di kuburan katanya enak, gak usah masalah. Tapi disitulah kita ya. Maksudnya di dalam masalah kita harus cari Tuhan. Kedua, harus sungguh-sungguh berdoa minta tolong. Seperti Hanko tadi kesaksian, sayang yang nggak direkam. Jadi saya nggak tahu kesaksiannya bagus banget. Saya percaya ya, benar dia menjerit, Tuhan, di mana engkau saat beras gak ada nih, harus istri sama 2 anak harus dikasih makan.
Ya, Tuhan, di mana Engkau saat kontrakan udah diusir, dua belum dibayar, 3 bulan ya. Ini ada lagi yang japri saya, Bu Maria, saya 2 bulan kontrakan belum bayar. Suami ngicit, kadang ngasih duit, kadang enggak. 20.000, mana cukup Bu Maria buat makan anak katanya. Kadang dikasih duit, kadang enggak. Aduh Tuhan Yesus, ternyata banyak orang yang susah, banyak orang yang sulit. Tetapi kita ayo andalkan Tuhan. Kamu bisa apa, lakukan. Kamu bisa kerja apa? Lakukan. Bu Maria, saya nyuci gosok di rumah tetangga. Ya nggak apa-apa. Kerjakan dengan baik. Nanti Tuhan kasih berkat. Kamu bisa bikin apa? Bisa coba dagang apa? Nggak ada modalnya Bu Maria. Ya udah coba dari hal kecil dulu. Ya. Jadi banyak sekali manusia mengalami masalah. Tetapi 2 hal yang Tuhan minta kali ini diingatkan. Saya dapat firman untuk doa di tempat ini. Pertama, kita harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Itu yang Tuhan inginkan ya. Kedua, kita ini menjerit pada Tuhan, maka pertolongannya turun. Ya. Ya, karakter-karakter juga diubah, hati kita juga rendah hati. Jadi kita bisa mempunyai hati yang luas, mempunyai kasih, mempunyai pertolongan. Ya saya juga nggak tahu ini kemarin mau minjem uang, saya juga kadang bukannya aku juga bukannya lagi banyak duit gitu, kadang cuma sedikit buat pelayanan aja kadang mikir ya gitu. Iya. Memang kadang kalau lagi banyak, tapi aku juga harus bisa manage ya, belajar gitu. Dan juga kadang banyak yang nyumbang, kadang enggak juga buat pelayanan. Makanya waktu berapa bulan terakhir tuh aku sampai pinjem anak buat pelayanan, pinjem uang buat sama anak-anak untuk pelayanan. Tapi saya berpikir lagi, sampai 2 bulan saya pinjem anak untuk pelayanan. Kan lucu juga ya, saya bilang dalam hati, Tuhan kok lucu ya, saya yang pelayanan kok Tuhan nggak cukupkan, nggak berkatin, nggak limpahin gitu. Saya malu sama anak-anak pinjem ya kan. Berarti mami pelayanan tapi ngutang gitu kan, mungkin dalam pikiran dia kan. Harusnya pelayanan itu Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang memberkati kan, pelayanan ini pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan ya kan. Akhirnya benar, saat saya punya iman, saat saya percaya, saat saya berdoa, itu datang lagi berkat. Ya, udah stop, saya bilang saya nggak mau hutang, apalagi pelayanan. Dulu saya utang ini untuk pekerjaan ya, untuk usaha. Tapi sekarang udah pelayanan, anak memang sih memberi per tiap bulan, anak-anak semua ngasih. Cuman saya cemplungin lagi ke pelayanan gitu kan. Jadi ya udahlah, mesti memanage dengan baik, punya iman. Ya, percaya Tuhan pasti cukupkan, pasti berkatin. Apalagi ini pekerjaan Tuhan akan banyak penjangkauan jiwa-jiwa. Ada yang udah mau dibaptis juga. Cuman kadang mereka terpuruk dengan masalah hidup mereka. Ya, jadi yuk andalin Tuhan. Yang pertama kita belajar menjerit pada Tuhan nih, kayak Kohanko nih. Saya juga pernah menjerit begitu. Tuhan tolong, ini udah gak sanggup deh Tuhan. Hands up deh Tuhan ini. Aduh, ini udah mau disita. Ruko mau disita sama bank. Ya udah nggak tahu, ini udah nggak kuat, udah nggak bisa Tuhan. Tiba-tiba mujizat datang. Suami saya ada orang yang jual berlian, bisa nutup itu utang bank. Itu nggak disangka-sangka. Tuhan selalu memberikan mujizatnya tepat waktunya. Asal kita sungguh-sungguh berdoa, asal kita sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, asal kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Jangan sombong lagi, kita harus rendah hati sama Tuhan. Kita mencari kekuatan yang dari atas. Jangan merasa gue bisa, gue mampu. Pada saat ditekan udah titik 0, udah Tuhan gak kuat ini. Disitulah kita belajar rendah hati ya. Puji nama Tuhan. Saya percaya ini menjadi pasukan doa Cengkareng. Saya melihat nanti akan tuayan banyak ya. Ini sudah dikuatkan, lebih dari pemenang akan menguatkan yang lain ya. Lisa juga ya dikuatkan, Maleni. Kadang Lisa juga japri untuk konseling. Ayo beri kekuatan, didoakan lagi sampai dia kuat, sampai dia pulih, sehingga bisa menguatkan yang lain dan memulihkan yang lain. Kohanko juga, Uci, semua Asti, Anto, semua Rudi juga semuanya ya. Amatini, Amaroni, Esther semuanya. Saya percaya semuanya akan menjadi penuai-penuai yang kuat, pendoa-pendoa yang didekati hati Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.
kita doa, kita bangkit berdiri, kita undang hadirat Tuhan. Ini masih pencurahan Roh Kudus. Kita minta urapan baru ya. Nanti yang ini kita saling mendoakan ya, saling mengurapi. Yuk kita bangkit berdiri. Urapan baru terjadi di tempat ini. Allah hancurkan semua belenggu dosa, sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kita sembah Dia, sikaralabaya sekerererererere, sikaralabayaralabaya sekerererererere. Mari teman-teman rekan sekerja Esther, Leni, dan juga Tini mendoakan. Haleluya, haleluya. Rodi mana Rodi? Sekarang lamanya singkat doa ya dalam nama Yesus. Mengalir urapan Tuhan, mengalir dalam nama Yesus. Kuriala baya shekedede ikat terus kau pakai Tuhan jadi Allahmu yang mulia. Mulai hari ini Bapa Roh Kudus bekerja sepenuh-penuhnya dalam diri Ika. Berikan masa depan yang cerah Tuhan. Berikan Tuhan hati yang rindu dan haus akan kebenaran-Mu. Berikan Ika Tuhan hati yang penuh dengan Roh Kudus dalam nama Yesus. Terus bejana ini kau isi Tuhan. Terus mengalir Roh Kudus, mengalir penuh Roh Kudus, Sikarabarabaya sekarabababababababa. Terus penuhi dia Tuhan. Penuhi dia Tuhan dan masa mudanya dalam pencariannya dengan Tuhan. Dia sungguh-sungguh mulai hari ini sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh punya komitmen kesetiaan mencari Tuhan di dalam doa, dalam pembacaan firman, dalam memuji Tuhan. Berikan masa depan yang baik, berikan Tuhan rencanamu Tuhan dalam hidup anak muda ini Bapa, di dalam nama Yesus. Kurabasekedede terus penuh dalam nama Yesus. Haleluya, nama Yesus. Ayo Daniel dalam nama Yesus. Roh Kudus penuhi dia dengan urapan baru. Daniel ini Tuhan, walaupun dia masih kanak-kanak tapi rohnya menyala-nyala, rohnya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia boleh mengalami Tuhan, melihat orang tuanya juga dia sungguh-sungguh berdoa melihat orang tuanya. Oh, bersatu sepakat berdoa. Anak ini Tuhan juga mempunyai waktu-waktu dengan Tuhan. Bukakan kerinduan biar dia boleh baca firman, berdoa, memuji Tuhan. Hatinya melekat pada Tuhan melalui Roh Kudus.
isi dengan urapan-Mu yang baru di dalam nama Yesus. Terima pengurapan Roh Kudus, terima terus Roh-Mu menyerap urapan dari Tuhan dalam nama Yesus. Daniel dipakai Tuhan dengan luar biasa dimanapun dia berada, pakai dia dengan luar biasa. Urabaya penuhi dengan urapan baru dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terus yes penuh Roh Kudus, penuh. Terima pengurapan baru. Yes, anak muda ini pakai Tuhan, dia punya rencana Tuhan dalam hidupmu. Terus cari Tuhan sungguh-sungguh, walaupun engkau masih muda. Tuhan rindu engkau mempunyai hubungan baik dengan Tuhan, mempunyai hubungan karib dengan Tuhan. Tuhan akan bukakan rahasia-rahasia firman-Nya. Tuhan akan bukakan rencananya. Tuhan berikan hati yang melihat dan mata yang terbuka, telinga yang mendengar suara Tuhan. Mulai hari ini Bapa, Roh Kudus bekerja sedahsyat-dahsyat bagi anak muda ini Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa di teman-temannya. Mulai hari ini terbuka rencana Bapa di dalam hidupmu dalam nama Yesus. Urabaya syekadede, terus pengurapan Tuhan turun atas Pak Angko Tuhan. Mulai ini ada kenaikan. Urabaya syekadede, ada pemulihan dan pembalikan keadaan terjadi. Rohnya kuat dalam nama Yesus. Tidak ada lagi keputusasaan, tidak ada lagi roh kesedihan. Kami cabut dalam nama Yesus. Semua roh-roh kesedihan dicabut dalam nama Yesus. Berikan sukacita, damai, sejahtera. Biarlah kesedihannya, yaitu kesedihan karena pertobatan, membawa dia kepada Yesus. Dia bertobat sungguh-sungguh, menginsahkan dia Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Mari tuntun dia, bawa dia pada seluruh rencana Tuhan, menjadi imam di tengah keluarga, menjadi teladan bagi istri dan anak-anaknya. Mulai hari ini Bapa, bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus. Urabaya bekerja dengan dahsyat. Bolehkan di dalam nama Yesus. Urabaya penuhi Bapa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Urapan Tuhan turun, terus hati yang tertuju pada Tuhan. Kami sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan akan bukakan rencananya dalam hidupmu. Hati yang jauh mulai hari ini mendekat kembali kepada Tuhan. Tuhan bersihkan hatinya, murnikan lagi, buang semua kekotoran hatimu, buang semua kekesalan, buang kesungutan, berikan hati yang baru kepada ibu di dalam nama Yesus. Terus Roh Kudus bekerjalah sedahsyat-dahsyatnya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus bekerja Tuhan terus ya. Yes. Harus penuh Roh Kudus, harus menyala-nyala. Rohmu besar, apinya besar. Api Roh Kudus besar Tuhan. Bakar dengan api Roh Kudus. Murnikan lagi, bereskan lagi hatinya, pikirannya, biar tertuju kepada Tuhan, bukan pada yang lain. Fokus pada Tuhan, fokus pada rencana Tuhan. Maka semuanya akan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terus melalui engkau banyak jiwa-jiwa dikuatkan. Kau jadi tiang doa di keluargamu, sehingga seluruh kaum keluargamu
boleh diselamatkan, dimenangkan. Bahkan teman-teman tetanggamu semuanya boleh dekat mencari Tuhan sungguh-sungguh dan datang kepada juru selamat yang hidup. Haleluya, makasih Bapa. Oralabayase, oralabayasya, karalabayasya, kerererere. Anto doa cinta. Nah, kamu harus rendah hati ya. Oramakasya, kererere, mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus jamaah Engkau Tuhan, biar kasih-Mu, anugerah-Mu turun atas Engkau Bapa. Hamba tidak tahu, tidak mengerti isi hati pikirannya, tapi Roh Kudus yang mengasihi Engkau Tuhan sampai hari ini Bapa. Engkau pegang kendali kehidupannya, Engkau tidak pernah meninggalkannya, tapi Tuhan sendiri yang akan memurnikan hatinya Bapa. Engkau sendiri yang akan bawa naik kehidupannya. Mulai hari ini ada peninggian yang datang daripada Tuhan. Pada saat Engkau merendahkan hatimu, Tuhan akan meninggikan kehidupanmu. Terima kasih Bapa, bukakan rencana-Mu bagi Engkau. Bukakan rencana-Mu Bapa. Belas kasihan-Mu turun pada Engkau Bapa. Berikan Tuhan usaha pekerjaan yang cocok dengannya Bapa, sehingga dia tidak khawatir, tidak takut, tapi Tuhan mencukupkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan semua apapun yang ada dalam diri Asti, Kau bersihkan lagi Roh Kudus, bersihkan lagi Tuhan semua kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan. Kami usir, kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus sepenuh-penuhnya menguasai Asti, roh jiwa tubuhnya milik Kristus. Pertolongannya datang daripadamu, bukan dari manusia. Peninggian datang daripada Tuhan. Ingat hal itu, ucapkan hal itu di dalam nama Yesus. Kau tidak perlu mengandalkan manusia, tidak perlu mengandalkan kekuatanmu sendiri, tapi andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Terus pakai lagi Bapa dengan seluruh masalah kehidupan rumah tangganya. Kami percaya ada rencana Tuhan jadi dalam hidupnya Bapa. Sekalipun istrimu meninggalkan engkau, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau Bapa. Kalau bukan dari Tuhan, cegah istrinya untuk berpisah dengan Rudi. Cegah Tuhan. Kalau bukan daripadamu, cegah apapun Tuhan alasannya Tuhan. Roh Kudus akan berikan mukjizat yang ajaib. Roh Kudus akan berikan apa yang menjadi kerinduan, keinginan hatinya ya Bapa. Bukakan pintu-pintu pekerjaan, bukakan pintu-pintu usaha, bukakan pintu berkat sehingga Rudi punya rumah di surga dan rumah di bumi, dan istrinya boleh melihat sungguh tangan Tuhan ada padamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Terus diurapi, kami terus dikuatkan
kuatkan Bapak. Terima kasih Bapak. Dalam Tuhan kami berdoa untuk Lady juga Tuhan. Kalau memang sudah waktunya Tuhan, mari Bapak kuatkan dia untuk menjadi leader Tuhan. Karena kami percaya hati Tuhan sudah ada padamu. Hatimu sudah tertanam di mana Tuhan menaruh kasih-Nya ke jiwa-jiwa. Tuhan, kami tidak ada bekerja pelayanan ini bukan dengan daging, tapi dengan Roh-Mu Tuhan. Kami tidak bisa, kami tidak mampu, tapi Tuhan mampukan kami untuk menuai jiwa-jiwa. Ada mereka yang berjalan dalam kegelapan, banyak mereka yang susah, ada mereka yang terpuruk. Berkati kami berlimpah-limpah, baik rohani maupun jasmani, hingga kami bisa berbagi baik memberi kuasa, memberikan kasih, bahkan memberi materi keuangan. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah masukkan ke kareng ini Bapak, boleh Kau bangun karena Tuhan yang penyuruh. Bukan hamba Bapak, tapi Tuhan sendiri yang menyuruh. Terima kasih Tuhan Yesus, satukan roh kami untuk bekerja di ladang-ladang-Mu ya Bapak. Karena kami tahu akan terjadi penuaian besar-besaran di akhir zaman ini Bapak. Terima kasih, berikan hati yang rendah hati, berikan hati yang banyak bertaut kepada Engkau, berikan hati Tuhan kemampuan, kesanggupan ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berkati Tuhan izinkan berkat mulai hari ini di dalam nama Yesus. Aku lepaskan berkat Tuhan, berkat yang ajaib, apa yang tidak pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, bahkan belum pernah timbul dalam hatimu. Tuhan sediakan, Tuhan berikan yang terbaik dalam nama Yesus. Persiapkan hatimu, persiapkan wadahmu, persiapkan terus. Tuhan akan bawa naik, adakan mesbah doa di dalam keluargamu, dan izinkan Tuhan bertahta dalam seluruh kehidupanmu, dalam pekerjaan, usaha, apapun juga, dalam sekolah, pelayanan anak-anakmu, semuanya sertakan Tuhan di dalam nama Yesus. Terjadi pemulihan dan pembalikan keadaan. Haleluya, amin. Mari saudara, kita angkat tangan kita di hadapan Bapa di surga. Saya percaya saat ini adalah api kegerakan Roh Kudus terjadi di daerah Cengkareng, wilayah tempat ini Bapa. Akan ada banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Kristus. Dialah pasukan-pasukan pendoa, pasukan penua yang di hati Tuhan. Kami bergerak dengan Roh-Mu yang bergerak Tuhan. Bukan dengan kedagingan kemauan kami, tapi Roh Kudus yang bekerja di dalam kami. Karena hati kami sudah menyatu dengan hati Tuhan. Sehingga jiwa-jiwa yang berjalan dalam kegelapan, kami boleh tuntun datang kepada Kristus. Dan kami terus boleh menjaga-jaga dan berdoa senantiasa sampai kedatangan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Bapa, Putra, Roh Kudus akan menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya serahkan pada tuan rumah Lady. Terima kasih semuanya, silakan duduk. Menyala